capek-capeknya kuliah online, produktif 24/7 gitu. ini masalah produktivitas dan sibuk yang males banget gitu ya. Kalau segala sesuatu pakai cinta tuh insya Allah ya. Welcome back to our podcast. It's Baplinda Talks bersama aku Umu Atia dan juga Kak Cahya Kamila. Assalamualaikum Kamila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah cantiknya ya. Apa kabar Kamila? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Umu sendiri apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat pokoknya. Semangat. Harus semangat dong. Mungkin sebelum kita bahas bahasan kali ini ya, ada baiknya kalau orang bilang tuh tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu sama Kak Mila. Mungkin biar lebih lengkapnya, lebih benarnya ya. Silakan mungkin Kak Mila bisa memperkenalkan dirinya ke teman-teman di YouTube. Halo teman-teman, kalau tadi Mbak Umu bilangnya tak kenal maka ta'aruf, kalau aku yang biasa kita aja tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang mohon jangan ditinggal. Perkenalkan, nama aku Cahya Kamila Maharani dari UKMF Gemais, Fakultas Syariah. Sekarang aku semester 5 angkatan 2020. Gitu Mbak. Oh ya, tadi dari Fakultas Syariah ya? Dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Masya Allah, Hukum Keluarga Islam, calon mantu idaman ya nggak sih? Belajar hukum keluarga ya, Masya Allah. Kira-kira nih, pengen tahu dulu sih kenapa ya, penasaran banget kenapa Kak Mila ambil hukum tadi hukum apa? Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga ya. Kenapa ambil hukum keluarga? Kan banyak tuh di UIN tuh jurusan yang lain, mungkin ekonomi, mungkin pendidikan. Kenapa sih ambil hukum itu gitu menurut? Iya, ambil hukum keluarga Islam tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya, itu tuh terjebak. Sering terjadi Terjebak karena sebelumnya saya nggak mau di HKI gitu, tapi karena dari orang tua juga mintanya ke HKI, akhirnya saya ke HKI dan alhamdulillah lurus aja gitu, karena birrul walidain itu kali ya. Iya, mungkin orang tuanya pengen anaknya itu punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin ya. Mungkin ditunggu. Ya, mungkin. Hari ini kita tuh pengennya gini Kak, kita bahas sharing-sharing tentang salah satu masalah di pemuda ya, khusus untuk pemuda, masalah rasa malas dan juga produktivitas. Karena kan kita nih ada di masa-masa peralihan ya, transisi dari Kamila kan angkatan 2020 ya? Iya. Kita kan apa ya, alumni COVID ya, alumni COVID banget kita ini. Online juga angkatan 2020, jadi tahu banget susahnya kita itu di tahun 2020 ketika lagi capek-capeknya kuliah online, sekolah online gitu ya. Mungkin kita bahas mengenai awal dulu deh, kita samakan suhu, samakan pendapat dulu ya tentang produktivitas. Menurut Kak Mila sendiri, produktivitas itu apa dan yang kayak mana sih Kak? Kita tuh bisa dibilang produktif itu ketika kita kayak gimana? Ya, aku jawab langsung ya. Iya, boleh. Jadi kalau menurut aku produktivitas itu adalah suatu usaha yang kita lakukan dengan menggunakan sistem waktu dan usaha pastinya. Kenapa sih kita harus pakai waktu dan usaha? Karena yang pertama, kalau misalnya orang yang produktif itu adalah orang yang selalu bisa membagi waktunya, bisa memilah-milah waktunya, menyusun rinci gitu, apa sih kegiatan yang harus dilakukan pada hari ini gitu. Dan usahanya juga, kenapa kegiatan itu harus disusun agar bisa berhasil gitu, usahanya dia yang dilakukan ini nggak sia-sia ke depannya gitu. Dan untuk produktif dan sibuk itu sendiri berbeda ya teman-teman pastinya. Oke, mungkin sebelumnya sharing ya. Ini masalah produktivitas dan sibuk yang tadi Kak Mila bilang ya, pasti produktivitas dan sibuk itu beda. Aku pernah ada di posisi kayak gini. Mungkin teman-teman juga pernah ya ada di posisi kayak gini. Aku tuh ngelakuin banyak banget kegiatan dari awal tuh, dari pagi sampai siang itu, sampai sore mungkin ya, sampai malam ada kegiatan, full seminggu ada kegiatan, tapi ngerasa nggak dapat apa-apa gitu loh. Orang-orang bilang aku tuh produktif, aku tuh banyak kegiatan, tapi aku sendiri nggak dapat output apa-apa nih gitu. Itu mungkin bedanya produktivitas dengan sibuk ya gitu. Produktif itu tadi kita tahu prioritasnya gitu ya, tahu ini tujuannya apa nih gitu. Mungkin ini bisa jadi evaluasi juga ya buat kita semua. Iya, buat kita semua kalau misalkan produktif dan juga sibuk itu beda gitu. Mungkin aku akan balik lagi ke COVID ya Kak. COVID ini emang
bikin para pemuda itu jadi males gitu ya. Iya, bener banget. Stay di rumah, terus handphone terus gitu. Menurut Kamila ya, Kamila tuh kan kuliahnya online sampai sekarang pun masih masa transisi untuk offline. Kira-kira ya Kak, ketika online itu kan stay di rumah, ada nggak sih kegiatan lain selain kuliah di rumah gitu? Sebenarnya teman-teman, kuliah online itu nggak sama sekali menyurutkan kita buat diem aja di rumah gitu, cuman main HP, scroll TikTok, main Instagram dan lain sebagainya. Karena banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya kita bisa sambil nulis gitu kan. Banyak banget inspirasi-inspirasi yang bisa kita lakukan. Karena apa? Nulis itu kan datangnya sumbernya dari mana aja tuh. Kayak kita lagi bengong tiba-tiba dapat inspirasi gitu. Apalagi kalau misalnya si kata orang dapat inspirasi itu kalau misalnya sambil di kamar mandi mungkin ya. Di situ banyak banget inspirasi yang bisa kita dapat, atau tidak sebelum tidur biasanya kan. Daripada overthinking mikirin yang nggak jelas, mendingan kita itu kalau nggak baca buku kita nulis, atau tidak sekarang itu banyak banget webinar-webinar online yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain gitu yang bisa bermanfaat dan menghasilkan sertifikat juga. Iya, mungkin yang belum tahu ya, for information untuk teman-teman, Kak Mila ini ternyata hobi menulis juga dan sudah menerbitkan beberapa buku ya Kak. Mungkin nanti bisa dikepoin di Instagramnya. Tadi Instagramnya apa Kak? Boleh promosi ya di Boleh, sini ya. silakan. Instagram aku @ckmhrn. Di follow teman-teman. Iya, boleh di follow. Banyak banget tulisan-tulisan Kak Mila di sana. Mungkin belum bisa PO bukunya, bisa melihat SG-SG-nya ya. Sorotan-sorotan di Instagramnya, mungkin bisa dapat motivasi dari sana gitu. Bisa dapat gimana sih caranya produktif gitu ya di masa-masa transisi COVID ini gitu. Mungkin Kak pengen tahu cerita Kakak juga di pengalaman ketika di masa COVID, pernah nggak sih ngerasa nggak produktif dan solusinya untuk itu kayak gimana? Iya, pernah banget ya. Aku pernah banget di masa yang mana kayak males-malesan gitu. Karena kita manusia ya, nggak selalu kita tuh produktif 24/7 gitu, enggak. Nah, kalau dari aku, cara produktif itu sendiri ada 8 pastinya. Yang pertama itu kita tuh harus menentukan target, Mbak. Kenapa sih target itu perlu? Karena kalau misalnya kita punya target, kita tuh akan mempunyai tujuan hidup gitu. Kayak tujuan tahunan, bulanan, harian. Jadi semuanya itu tersusun secara rapi. Gitu Mbak. Oke Kak, balik lagi ke COVID tadi ya. Kita kan lagi masa transisi nih. Benar tadi aku bilang Kakak itu angkatan 2020 juga kan. Pasti ngerasain kuliah online, semuanya itu dari HP gitu. Kerja pun waktu itu online kan gitu. Nah, kira-kira waktu itu, di saat itu ketika COVID, Kak Mila ini kegiatannya selain kuliah itu ngapain aja sih Kak? Iya. Aku kalau misalnya waktu itu selalu online kan ya, bahkan sampai detik ini pun kita nggak pernah ngerasain offline ya sih. Iya, Hybrid dulu aja ya, hybrid gitu. Waktu aku online itu aku selalu cari inspirasi dari Instagram gitu. Kayak kita kepoin nih di Instagram misalnya kayak Magang Merdeka gitu, di situ ikut-ikut magang, webinar-webinar yang dilaksanakan secara online daring gitu. Terus juga kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang ada waktu online itu kayak ikut dunia pageant. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya orang yang narsis gitu ya dan suka dengan dunia fashion dan lain sebagainya, pageant itu waktu online kemarin tuh banyak banget yang dibuka gitu. Jadi Masya kalian Allah. bisa masuk dunia pageant itu sendiri itu sih kalau. Iya, jadi COVID ini bukan jadi alasan ya. Karena kalau di zaman sekarang pemuda itu kalau megang HP itu bisa kemana-mana. Awal membuka WhatsApp bisa ke Instagram, Iya, bisa bener berjam-jam banget. di Lupa Instagram gitu, lupa waktu gitu ya. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita untuk memaksimalkan yang kita punya tuh waktunya tuh dibuat ke yang baik-baik gitu lah ya Kak ya. Iya, bener Bisa banget. cari kegiatan-kegiatan yang positif biar di masa-masa COVID dan transisi ini gitu ya, ke offline, dari online ke offline ini bisa lebih bermanfaat gitu ya mungkin Kak. Tadi kalau misalkan kita ngelihat atau ngedenger Kak Mila cerita nih, kegiatannya itu produktif banget ya, ada kegiatan setiap harinya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya Kak, mungkin Kakak punya tips-tips di balik itu gitu ya, gimana sih cara Kakak untuk tetap produktif gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini. Boleh teman-teman, kalau dari aku cara produktif itu sendiri ada 8. Yang pertama itu pastinya kita harus punya target. Kita tuh apa sih target kita? Target tuh sama aja kayak tujuan kita.
tujuan kita yang mau kita capai gitu. Jadi kalau misalnya nih kita ada tujuan gitu, pasti kita tuh ada effortnya sendiri buat supaya kita dapat hasil tersebut gitu. Kita susun target-target kita, dari target tahunan, target bulanan, target harian. Jadi setiap hari itu kayak kita tuh tersusun apa sih yang mau kita lakukan hari ini. Kayak gitu. to-do list gitu ya, Kak. Bener Kita banget. bikin hari ini mau ngapain nih gitu. Kalau misalkan udah dilaksanain bisa dicontreng gitu ya. Biasanya tuh pakai sticky notes gitu Iya, sih, tempel di lemari gitu. Ini bisa jadi remember loh untuk kita, karena kalau misalkan anak muda zaman sekarang ya, kita tuh pengennya dapat sesuatu yang besar, punya mimpi yang besar, tapi effortless, nggak mau usaha gitu nggak sih? Ini bisa jadi salah satu cara ya, bikin to do list biar kita lebih produktif gitu mungkin, Kak. Lanjut, Kak, ada 8 ya? Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentukan prioritas gitu. Kita tuh harus punya prioritas dalam hidup kita gitu ya. Kayak misalnya nih kita dalam dunia kampus, kita masuk ke kampus, kita juga ikut organisasi intra maupun ekstra gitu. Tapi tujuan awal kita ini adalah kuliah gitu. Jadi sesibuk apapun kita di organisasi, kita tuh harus tetap kuliah gitu. Apapun keadaannya, kalau misalnya udah urusan kuliah, itu harus kuliah gitu. Jadi kita boleh organisasi sana sini, tapi boleh santai tapi jangan lalai gitu bahasanya. Kalau misalnya tentukan prioritas. Yang ketiga itu harus punya hobi yang mendukung. Kayak misalnya hobi aku itu nulis, hobi aku baca gitu. Jadi aku kembangin loh di situ, aku nulis, aku baca gitu, ngumpulin novel dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita itu punya hobi yang memang seimbang sama kita itu bisa banget ngelakuinnya tuh dengan ikhlas gitu. Kadang ada nih kita gara-gara disuruh, misalnya tadinya kita mau nyapu, tapi disuruh sama ibu nyapu dong. Jadi nggak mood gitu loh, Kak. Bener. Jadi segala sesuatu tuh pastinya harus kita pakai ikhlas gitu ya. Kalau segala sesuatu pakai cinta tuh insya Allah gitu. Ingat ya guys, pakai cinta. Ya. Yang keempat itu jangan menjauhkan diri dari orang terdekat. Kenapa sih kita nggak boleh jauh dari orang terdekat? Soalnya kalau misalnya nih kita jauh dari orang terdekat gitu, kita itu iya sih mungkin kita tuh wanita mandiri gitu, independen gitu kan, independent woman banget gitu. Tapi kita nggak boleh menyalahgunakan kalau misalnya kita tuh adalah makhluk sosial yang memang butuh teman curhat gitu, support system. Mbakmu ada nggak nih support systemnya? Ada dong, orang tua kan orang terdekat kan? Nggak ada. Oke, jadi kita nggak boleh yang namanya jauh dari teman-teman terdekat kita, karena semangat dari orang lain itu juga penting banget. Teman-teman kita udah ngelakuin suatu hal itu bohong kalau misalnya kita itu nggak mau mendapatkan semangat dari orang lain gitu. Pasti beda rasanya kita melakukan suatu hal itu yang didukung oleh teman terdekat atau orang tua dan lain-lain, dengan kita tuh kayak ngelakuin itu sendirian gitu kan, kayak beda gitu ya. Kayak ini juga nggak sih, Kak, faktor lingkungan itu ngebuat kita mendorong kita untuk produktif atau enggak. Kadang gini, kita udah produktif nih, udah semangat banget ngelakuin dari awal sampai akhir, tapi teman-teman kita di lingkungan kita kayak lu gitu doang, gue juga bisa gitu. Kadang negatif thinking yang kita itu ternyata muncul dari orang-orang sekitar gitu ya, Kak. Jadi lingkungan kita juga, orang-orang terdekat itu bisa jadi support system kita untuk tetap produktif gitu. Itu mendukung banget. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima itu lingkungan sehat. Sama halnya dengan yang tadi mau ngomongin itu. Jadi circle pertemanan, lingkungan kita itu sangat mendukung gitu. Aku punya temen aku ini mungkin dilihat sama orang-orang itu barbar gitu ya, mungkin kelihatannya. Tapi yang aku salut sama dia itu, setiap aku lagi main sama dia gitu, sesibuk apapun dia, walaupun udah make up, udah touch up ya, kalau perempuan itu dia nggak pernah tinggal sholat duha. Masya Allah. Mungkin orang-orang tuh lihat dia kayak barbar gitu kan, kayak mana mungkin dia begitu. Tapi pada kenyataannya dia tuh nggak pernah yang namanya tinggal sholat duha. Jadi kalau misalnya ada nih teman kita melakukan suatu kebaikan, orang itu produktif juga, pasti kita tuh ngikut nggak sih? Dia aja sholat, masa aku enggak gitu. Dia aja ikut ini, masa aku enggak. Walaupun yang awalnya ikut-ikutan, ya kayak terpaksa karena terbiasa. Terbiasa karena terpaksa. Ikut temen ya. Ikut temen awalnya. Jadi circle itu salah satu penentu kita dalam kebaikan atau enggak. Kadang pernah dengar nggak sih, kita tuh bisa dinilai dari dengan siapa kita berteman. Iya. Gitu. Bahkan kalau nikah ya teman-teman, kalau nikah itu kita bisa ngelihat
calon kita itu baik atau enggak itu dari teman-temannya. Dia temenan sama siapa nih? Iya, Kok bener. temenannya sama preman-preman? Jangan-jangan dia juga. Wah, iya kan? Kayak ini loh, biasanya tuh kalau kita temenan sama tukang ikan, kita kena bau ikannya loh. Kalau kita temenan sama yang bau parfum, pasti otomatis kamu ulang tahun dikasih parfum lah gitu lah. Minimal kan, minimal kayak gitu kan. Jadi lihat nih teman-temannya circle-nya kalau baik-baik ya. Iya. Insya Ada Allah. lah. Gitu. Iya, Insya Allah insya Allah. contreng satu. Iya, kan? benar. Kayak Karena gitu dari lah. circle. Circle yang baik itu menentukan masa depan kita juga, ya kan? Mungkin Menggambarkan diri Anda juga. Woi, pokoknya. benar. Yang keenam itu sediakan me time pokoknya. Sesibuk apapun kita, sepadat jadwalnya kita. Udah kayak apa aja ya sepadat gitu jadwalnya. Mungkin Kak Mila padat ya, kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Santai. Jadi sepadat jadwal apapun kita tuh harus sediain waktu untuk me time gitu. Me time itu banyak sih caranya. Iya. Setiap orang pasti beda-beda ya. Beda-beda me time-nya. caranya. Kalau Mbak Umu sendiri me time itu kayak apa Mbak? Me time itu nggak ngapa-ngapain guys. Jadi seharian full tidur ya udah Nggak kayak gini. Misal kadang kan kita perlu charge diri kita ya, bukan hanya HP juga yang perlu di charge, tapi diri kita juga, iman kita juga perlu di charge gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek ketemu sama orang gitu ya, pengennya tuh ya istirahat aja, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Bukan berarti ini ya full nggak ngapa-ngapain gitu, tapi ada kayak ya 1 jam deh gitu, meditasi lah, bahasa bagusnya tuh meditasi gitu loh. Ya rebahan kayak apa kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Iya, benar banget. Aku setuju sama Mbak Umu tentang pendapatnya tadi, karena memang me time itu penting banget walaupun kita nggak ngapa-ngapain aja. Yang penting kita charge diri kita supaya kayak penuh lagi, bisa ketemu orang tuh kayak menyebarkan positive vibes-nya kita lagi gitu kan. Benar. Nah yang ketujuh itu teman-teman ada berusaha maksimal mungkin gitu. Karena kalau misalnya kita terus doa aja gitu kan, ikhtiar tapi tanpa usaha nggak ada apa-apanya gitu kan. Benar. Kita tidur aja kita berharap ya Allah semoga aku dapat uang 100 juta hari ini gitu, tapi lu nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak ini kan. loh guys, Tuhan itu tidak mengubah suatu kaum ketika dia tidak ada usaha. Tak, Apa benar sih banget. ayatnya lupa, astagfirullahaladzim. Ya itulah ya, pokoknya harus ada usaha dulu gitu. Kalau cuma doa, kamu minta sama Allah tapi kamu nggak usaha, emang Allah mau ngasih gitu? Iya, jadi Sama harus kayak- seimbang antara Iya, doa dan benar-benar. usahanya gitu. Ikhtiar juga perlu, tapi usaha harus ada effortnya juga dari kita gitu. Iya. Karena Allah nggak bakal tidur kok. Secapek apapun kamu, insya Allah ada balasannya kan. Masya ya, Mbak? Allah, luar biasa. Allah tuh maha baik loh guys. Yang terakhir itu cara produktif dari aku adalah ibadah pastinya. Ibadah, kita ngomongin ibadah gitu, pasti kalau Islam itu sholat ya Mbak. Kayaknya kalau misalnya sholat itu bukan lagi kewajiban ya, tapi kayak kebutuhan. Iya, seharusnya seperti itu ya. Sholat itu adalah kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita udah sholat gitu, kita ngadu ke Allah, kita capek-capek, walaupun seproduktif apapun kita tuh ada rasa kayak apa ya, ya Allah aku berserah gitu atas usaha-usaha ini gitu kan. Jadi tadi itu setelah kita berusaha, kita ada doanya ke Allah gitu. Sempetin waktu untuk curhat, bangun malam-malam sepertiga malam. Jangan lupa juga, biasanya sih yang paling sering itu mungkin duha ya. Iya. Kalau tahajud mungkin dari teman-teman, dan aku juga pasti sering bolong kalau tahajud. Sering labas. Jangan buka kartu, jangan buka kartu. Tet. Oke Kak, tadi kan udah dapat tips-tipsnya dari Kak Mila ya. Sekarang pengen nanya deh, ada sebagian dari kita ya, orang-orang di luar sana itu pengen jadi orang yang produktif, tapi nggak tahu nih mau mulai dari mana, nggak tahu startnya dari mana. Nah pengen tahu deh dari Kak Mila gitu ya, how to prepare yourself to be more productive gitu. Kayak mana sih mulainya tuh dari mana gitu? Ya, jadi kalau misalnya nih cara produktif ya yang bisa aku ambil itu, yang pertama tadi soal lingkungan, karena lingkungan itu mempengaruhi. Kalau teman-teman kita produktif, insya Allah kita juga produktif gitu. Yang kedua, banyak-banyak baca buku motivasi gitu. Ya walaupun efeknya cuma sebentar gitu, kayak abis baca tiba-tiba kita lupa pesan moralnya apa itu buku, tapi istilahnya kita pernah loh termotivasi dan pernah menjalankan hal-hal tersebut. Yang ketiga itu nonton podcast ini gitu. Ya ditonton sampai habis. Tonton sampai habis pokoknya. Tapi ya Kak, aku tipe orang yang kadang nggak bisa lepas dari gadget, nggak bisa lepas dari handphone, karena ya kita generasi milenial ya gitu, apa-apa tuh bisa dari handphone, kenapa harus keluar gitu. Nah menurut Kamila sendiri tuh
gadget ini berpengaruh nggak sih sama produktivitas kita? Menurut aku gadget itu sangat berpengaruh ya dengan zaman sekarang ini, apalagi semuanya yang udah disebutin tadi, semua itu serba online gitu, apa-apa bisa dari A sampai Z, bahkan pesen makanan pun bisa melalui aplikasi online gitu. Iya. Kita lapar, pesen makanan tiba-tiba dateng gitu kan, siapa yang bawa ya nggak tahu, yang penting udah bayar lewat aplikasi aja kan gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kita di zaman sekarang gitu. Ada sisi negatif dan positifnya sih Kak, pastinya ada yang bisa memanfaatkan gadget itu dengan semaksimal mungkin, kayak misalnya berjualan buat online shop gitu ya. Habis itu juga ada yang share postingan-postingan dakwah atau apapun itu di lewat media sosial. Ada juga yang negatifnya tuh kayak seharian tuh kayak cuman scroll TikTok, scroll Instagram, buat tweet-tweet nggak jelas. Benar-benar. Nah, kita sama-sama harus tahu ya guys, si gadget ini, si setan gepeng lah ya bahasanya itu, bisa jadi penghalang kita ketika di akhirat loh. Karena ya kerjaan kita kalau jadi pemudanya scroll IG aja atau scroll TikTok gitu ya, bakal diminta pertanggungjawaban juga kan Kamila ya. Jadi harus pintar-pintar kita nih, kita yang mengendalikan handphone, jangan handphone yang mengendalikan kita gitu. Jadi produktif itu juga berpengaruh ya Kak sama intensitas kita main handphone gitu. Bener banget. Mungkin last ya Kak, terakhir untuk mungkin pesan-pesan untuk teman-teman kita di luar gitu yang baru mau mulai untuk jadi orang produktif deh. Ini ala Kak Mila gitu. Pesan-pesan untuk mereka gimana? Ya, jadi dari semua yang udah aku omongin tadi, itu sebenarnya semuanya tuh kembali lagi ke teman-teman. Kalian bisa ngikutin jadi ala aku tadi, tips and triknya bisa kalian ikutin, atau kalian punya rancangan-rancangan yang udah dibilang sama Mbak Umu tadi, kalau misalnya sifatnya tuh berbeda gitu. Dan intinya tuh satu, kita tuh harus niat jadi orang yang lebih produktif lagi. Supaya apa? Supaya kita hasil-hasil usaha-usaha yang udah kita perbuat selama ini tuh membuahkan hasil gitu. Terus itu untuk teman-teman semuanya, please jangan suka bandingin diri sama orang lain gitu, karena jalannya setiap orang tuh berbeda gitu. Dia bisa ini, kamu tuh bisa ini gitu. Jadi semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan melihat kalau misalnya, ya Allah dia udah cantik, pinter, gini-gini, kok aku enggak ya gitu. Pokoknya di dalam diri kamu itu ada passion yang mungkin belum kamu temukan. Benar, gitu. karena kita start juga di titik yang berbeda-beda ya Kak. Jadi mungkin belum waktunya kita nih, nanti tunggu aja waktunya gitu. Mungkin gitu ya. Tapi sambil dicari ya Mas, jangan nunggu doang. Jangan nunggu doang, effortless, nggak ada usaha sama sekali gitu ya. Jadi intinya ya teman-teman, dari tadi Kamila cerita, inti dari produktivitas ini adalah yang paling penting pembiasaan. Kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi gitu kalau nggak dibiasakan. Kita mikir gini deh, pemain bola kayak Lionel Messi, Ronaldo gitu ya, mereka tuh kenapa sih bisa sehebat itu? Karena latihan gitu, karena pembiasaan. Nggak mungkin kita punya bakat doang tapi nggak diasah, nggak latihan terus jadi hebat gitu, nggak mungkin kan gitu. Semuanya itu dari pembiasaan, terus diulangi lagi, itu yang bikin kita tetap produktif, terbiasa jadi produktif gitu ya. Bener banget. Jangan sampai kita ada di titik yang males banget gitu, karena aku pernah baca ya, kalau misalkan kita udah males atau kita udah terbiasa dengan kegiatan keburukan, kegiatan tertentu gitu, ngubahnya tuh bakal susah banget. Iya, benar banget. Bisa 18 hari atau 254 hari ke depan itu baru bisa berubah, bayangin gitu. Jadi kebiasaan itu harus dipupuk dari awal biar ya kita terbiasa untuk produktif. Mungkin gitu ya Kak. Dan teman-teman pokoknya jangan sampai mood itu mempengaruhi kalian gitu kan. Mood swing itu bahaya banget deh pokoknya buat kita ya, karena mood yang berubah-ubah itu kadang-kadang bisa membuat kegagalan yang tadi Mbak Umu sebutin itu. Iya, makanya silakan cari mood maker kalian tuh apa sih gitu ya. Apakah dengan melihat senyuman dia gitu? Iya. Dia siapa ini? Waduh, serem banget. Agak gimana gitu. Ya silakan dicari mood swingnya, jadi biar enak nih ngatur kegiatannya gitu. Kalau misalkan sekarang lagi nggak mood, ngapain ya biar mood lagi gitu. Mungkin gitu ya Kak ya. Bisa jadi tips-tipsnya. Jadi teman-teman yang udah nonton podcast ini, yuk sama-sama kita mulai untuk jadi orang-orang yang produktif. Jangan malas, jangan menunda-nunda gitu. Karena
kita nggak tahu orang di luar sana itu progresnya udah luar biasa banget. Iya. Kita ketinggalan di belakang. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai di akhir kita mikir kok orang bisa sukses ya, aku nggak bisa. Padahal kita yang effortless dan nggak bisa berusaha dari awal gitu. Mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini ya. Semoga teman-teman bisa diambil hikmahnya, bisa diambil baiknya. Kalau misalkan ada buruknya, Buang silakan aja. dipisah gitu. Jangan dicontoh gitu. Mungkin saya selaku host di sini atas nama Atialan Syariah mohon undur diri, dan juga rekan Saya Kamila Maharani, mohon undur diri. kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.